Itu nanti dibaca setelah selesai, ya, setelah selesai. Jadi nanti kita selamat dulu, kemudian baca ini. Nanti di pembuka nanti kita ini dulu Mas PUI. Nah, Mas PUI-nya mungkin belum disiapkan. Nanti insyaallah nanti berikutnya kita akan dengan Mas PUI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangkaian belajar kita untuk memperbaiki kita semua. Salam kita bersama suasana pengikutnya, keluarganya, sahabatnya, untuk kita semua yang bersama. Anakku yang Bapak banggakan, yang di masalah hari ini Bapak akan mengambil materi tentang kisah Nabi Adam. Ya, kisah Nabi Adam tahu? Sudah tahu belum? Tahu ya. Sekarang nanti kita dengerin kisah Nabi Adam dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Di Al-Quran itu Nabi Adam Nabi yang keberapa? Nabi yang pertama, yang terakhir ya. Nabi Adam disebutkan 26 kali di dalam Al-Quran. Ya, ada di 8 surat. Ada di surah Al-Baqarah, ada di Al-A'raf, ada Al-Hijr, Al-Isra, surah Toha, surah Al-Maidah. Jadi disebutkan 26 kali di dalam Al-Quran. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan cerita kisah Nabi Adam ini di surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Tolong simak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di bumi khalifah. Qalu ataj'alu fiha. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan mayyusidu fiha wa yasfiku dima'a, orang yang merusak di sana dan menumpahkan darah. Itu malaikat berkata kepada Allah ketika Allah berfirman ingin menjadikan khalifah di bumi. Kemudian malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak di sana, menumpahkan darah? Jadi mereka bertanya kepada Allah seperti itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi gini, Mas Aryan, beberapa ahli tafsir menyampaikan sepertinya malaikat mengetahui bahwa manusia ini bakal suka bertengkar dan menumpahkan darah. Ya, ada beberapa tafsir menyampaikan, misalnya dalam tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka, semoga Allah merahmati beliau. Tahu nggak Buya Hamka? Buya Hamka itulah Menteri Agama pertama, ya,
Menteri Agama pertama di Indonesia, mengarang tafsir namanya Tafsir Nasr. Jadi mengapa malaikat bertanya kepada Allah bahwa manusia itu nanti bakal menumpahkan darah gitu ya. Jadi ini ya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbihmu. Jadi seolah-olah malaikat tuh meragukan manusia nanti bakal menumpahkan darah. Jadi pada tafsir sepertinya bahwa malaikat ini mengatakan sebelum Nabi Adam diciptakan ada makhluk yang seperti manusia, yang mereka itu kebiasaannya itu bertengkar dan menumpahkan darah. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan ini, mereka menyamakan Nabi Adam dengan makhluk tersebut. Kalau kita mungkin sebutnya manusia ya. Jadi pada ahli tafsir menjelaskan bahwa ada makhluk lain sebelum Nabi Adam itu yang ada di bumi. Ya, ini. Kalau kalian belajar teori evolusi, ya sekalian, teori evolusi itu menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Ya, katanya manusia berasal dari monyet. Tetapi kalau kita sebagai seorang Islam, ya, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari monyet. Ya, mereka berkata bahwa dulunya manusia itu monyet, kemudian berkembang sehingga menjadi manusia. Nah itu. Kalau melihat pada tafsir, memang sebelum Nabi Adam ada makhluk lain. Ya, bisa jadi manusia purba itu bentuknya seperti monyet. Ya, logika sederhana, kalau manusia itu berasal dari monyet, itu harusnya nggak ada, ya, karena sudah berubah semua jadi manusia. Benar. Faktanya sekarang manusia dan monyet berdampingan masih ada. Ya. Itu kalau anak SMA belajar teori revolusi. Ya, jadi kita tidak percaya bahwa manusia itu berasal dari monyet. Kita meyakini bahwa monyet dengan penciptanya diri, manusia dengan penciptanya sendiri. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Summa 'aradahu 'alal malaikah, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Faqala, seraya berkata, ambiquni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Nah, kemudian setelah itu Allah mengajarkan menurut para ahli tafsir di tafsir Allah 15 seruan sebelum Allah berfirman. Jadi Nabi Adam ini oleh Allah diajarkan nama benda-benda, langit, bumi, gunung, sungai dan seterusnya. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, ya, sebutkan kepadaku nama benda-benda ini jika kamu yang benar. Kemudian malaikat menjawab, mereka menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi ternyata malaikat tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui. Innaka antal alimul hakim, sesungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman, qala ya Adam ambilhum bi asma'ihim. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Jadi Nabi Adam disuruh menyebutkan. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, kemudian Nabi Adam sebutkan nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Jadi itu perkataan Allah kepada mereka, ya. Wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Allah itu, sekalian, Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu katakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi kalau kita ini berkata dalam hati, oh tahu nggak?
Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita menyindir orang di dalam hati, Allah tuh tahu, ya, apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi malaikat ternyata nggak bisa menyembuhkan nama benda-benda itu, tapi Nabi Adam ternyata bisa. Jadi itulah salah satu kelebihan Nabi Adam, manusia, ya. Dari segi akal dia punya kecerdasan melebihi malaikat, ya, kemampuan intelektualnya dikaruniai oleh Allah itu kecerdasan. Kemudian ayat berikutnya, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Jadi malaikat itu berkumpul kemudian disuruh sujud kepada Adam dalam rangka menghormati. Aba wastakbar. Dia menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dia termasuk golongan yang kafir. Jadi anak sekalian, jadi menurut ahli tafsir, jadi dulu ya ada iblis, ya. Ini iblis yang dimulai oleh Allah SWT dulu, ya. Dia ya itu sejajar dengan malaikat. Jadi maka dia berkelompok dengan malaikat. Ada yang menyebutkan namanya adalah iblis yang namanya Azazil, ya. Nah, ini iblis ini dan malaikat itu suruh bersujud kepada Nabi Adam. Dan ternyata yang bersujud hanya malaikat, iblis yang mau bersujud, ya. Ia menolak dan menyombongkan diri. Jadi iblis tidak mau bersujud. Ceritanya, iblis itu bedanya apa malaikat dengan iblis? Malaikat itu terbuat dari cahaya, kalau iblis terbuat dari api. Itu ada di hadis riwayat Muslim. Kalau jin, nah jin itu, iblis itu bagian dari jin, ya. Iblis itu bagian dari jin. Nanti Bapak sampaikan itu ada salah kafir ada 50 bahwa iblis itu golongan dari jin. Jadi iblis itu jin, ya. Nah dia itu karena dia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Taala pada saat itu, maka dia posisinya ada dengan malaikat saat itu. Hanya dia bareng sama malaikat untuk sujud. Kemudian berikutnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu al-jannah, di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah berbagai makanan yang ada di sana dengan nikmat sesukamu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Fatakuna minadz dzalimin. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kalau manusia terbuat dari apa? Dari tanah. Itu ada di Al-Qur'an, ada di maksudnya. Manusia terbuat dari tanah, kemudian jin terbuat dari api, atau iblis terbuat dari api. Itu ada di Al-Qur'an. Nanti kalau ada sampaikan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Faqulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu bagi yang lain menjadi musuh. Wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan bagi kamu di bumi ada tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Jadi di surat yang lain itu ceritanya lebih detail bahwa Nabi Adam dan Hawa itu tidak oleh Allah tidak boleh mendekati satu pohon, ya. Ada tafsir tentang pohon khuldi, ya, tidak boleh mendekati, tapi mereka dirayu oleh iblis sehingga memakan dari itu, ya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam menerima dari Tuhannya beberapa
dia pun menerima tobatnya. Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Lanjutin ya, nanti kita kaji hikmah dari cerita ini. Qulna bitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga semuanya. Fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Mereka kekal di dalamnya. Anu sekalian, Bapak ingin sampaikan, ya, ada makhluk namanya iblis, ya, ada makhluk namanya iblis. Oleh para tafsir dijelaskan bahwa dia itu dulunya adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, makhluk yang taat, ya. Tetapi dia dikeluarkan oleh Allah dari mana? Dari surga. Apa alasannya dia dikeluarkan dari surga? Bukan, iblis dikeluarkan dari surga apa? Karena tidak mau bersujud. Kenapa dia tidak mau bersujud? Kenapa nggak bersujud? Karena merasa dirinya lebih mulia. Kalau orang merasa lebih mulia, berarti apa namanya? Hah? Sombong. Betul, di sini di ayat 23 itu namanya aba wastakbar. Ya, dia menolak dan menyombongkan diri. Kita pernah nggak menyebut-nyebut kata sombong kepada teman kita? Wah, sombong sombong kamu. Pernah ya? Pernah. Itu sering terucap nggak di kehidupan sehari-hari kita? Tidak. Ya. Tapi pernah nggak kita menyangka orang itu sombong? Pernah ya. Berarti kita merasakan, kita merasakan bahwa di kehidupan sehari-hari kita ada yang kita rasakan ada orang yang sombong dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatannya sederhana, bukan? Ya, perhatikan. Kelihatan sederhana. Ya, anak sekalian, ya. Kalau kita melihat nih malaikat, iblis itu gara-gara sombong. Ya, ada makhluk yang dia itu dimuliakan awalnya, tetapi gara-gara sombong dia dikeluarkan dari surga. Ya, yang tadinya dimuliakan, yang tadinya itu makhluk yang tinggi derajatnya, hanya karena sombong dia menjadi makhluk yang terhina, yang sesat. Ya, menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong. Bapak kemarin cerita ada juga yang sombong. Siapa kemarin? Cerita yang kemarin Fir'aun dan para pemukanya, para pengikutnya. Ya. Dan ternyata berarti sombong ini juga menjangkit bukan hanya iblis, tetapi juga manusia. Nah sekalian, nah berarti ya, anak sekalian, ada satu sifat yang kelihatannya sederhana, ya tetapi itu dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya luar biasa, yaitu sombong. Ya. Jadi ada satu makhluk yang tadinya mulia kemudian dikeluarkan oleh Allah karena sombong. Yang kelihatannya itu sederhana, ya tetapi berdampak luar biasa. Nah, kemudian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sampai merinci
ciri-ciri sombong itu supaya kita tidak terjangkit oleh penyakit sombong. Dalam hadis Muslim, beliau bersabda bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah sekarang, sekalian, kita misalnya titik sombong itu ya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah sekarang ke dalam diri kita nih, karena meskipun kelihatan sederhana itu dampaknya luar biasa, ya dampaknya luar biasa. Kemarin kita dengerin ada orang yang diberikan petunjuk, diberikan ilmu, ya diberikan sampai oleh Nabi Musa mukjizat, ya. Tetapi Fir'aun dan pengikutnya itu karena sombong, maka mukjizat itu tidak membuat dia beriman karena ada kesombongan. Ya. Sekarang contoh yang kedua, ada orang yang tadi yang mulia, ya menjadi hina karena kesombongan. Sekarang gini, perhatikan, itu bisa saja terjadi pada diri kita. Kita sekarang dianggap mulia sama teman kita atau sama orang lain, dianggap tampan, dianggap hebat, ya, dianggap dia berkuasa dan berwibawa. Tetapi kalau ada kesombongan dalam diri kita, bisa jadi tiba-tiba kita jadi orang yang hina. Nah sekarang coba perhatikan diri kalian. Bapak ingin tanya, kira-kira dalam diri kita ada sombongnya enggak? Ada sombongnya enggak? Benar-benar enggak ada sombongnya? Ya. Cirinya sombong itu, dengerin. Ciri sombong ada dua nih menurut hadis Rasulullah. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ada hubungannya dengan manusia, juga menolak kebenaran. Kebenaran dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian merendahkan orang lain enggak? Pernah nggak menyepelekan orang lain? Pernah nggak? Kalau kalian pernah menyepelekan orang lain, berarti itu ada ciri-ciri sombong dalam diri kita. Kemudian yang kedua, menolak kebenaran. Menolak kebenaran ini, ya. Kita yakin sesuatu itu baik, kita yakin sesuatu benar, ya. Tetapi kita tidak mengerjakannya. Sesuatu yang datang dari Allah, perintah dari Allah, itu benar, tetapi kita tidak mengerjakannya. Berarti dalam diri kita itu ada sifat sombong. Misal, nih, sholat wajib nggak? Wajib. Yakin nggak wajib? Benar nggak sholat itu wajib? Kalian kerja sholat nggak? Kerja sholat nggak? Berarti kalian menolak kebenaran? Kan sombong nggak? Sombong. Tadi kalian merasa tidak sombong, bukan? Ya, merasa sombong bukan? Sekarang kita tahu sholat wajib. Ya, benar sholat itu datangnya dari Allah dan wajib. Tapi kita tidak mengerjakannya. Berarti ada nggak sifat sombong dalam diri kita? Ada. Ya. Ada nggak? Berarti kita itu sombong karena tidak melaksanakan perintah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara nih iblis saja itu, ya, karena kesombongannya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya dari surga masuk ke neraka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena ada kesombongan dalam diri kita. Kalian sholat enggak?
Sehari-hari full nggak sholatnya? Sholatnya full nggak? Berarti ada kesombongan nggak? Berarti ada kesombongan dalam diri kita. Ya. Pak, apakah ada orang yang yakin itu kebaikan tetapi tidak dikerjakan? Ada. Kalau kita baca di surat An-Nahl ayat 14 dan surat 27. Jadi anak sekalian, kalau kita tidak mengerjakan sholat, berarti kita itu sudah menolak yang kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, perhatikan nih. Kalian masuk ke sini enggak? Wajahadu biha, dan mereka mengingkarinya. Wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'udwan. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Mereka ingkar karena kezaliman dan kesombongan mereka. Jadi ada orang yang yakin bahwa itu benar, tapi tidak dikerjakan. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Ada orang yang yakin bahwa itu kebaikan, tapi tidak dikerjakan. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak ulangi ya. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan. Karena kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi anak sekalian, ternyata dilakukan sudah ada. Ya. Bahwa kalau kita yakin, tadi kan Bapak tanya, yakin nggak sholat itu wajib? Yakin. Yakin nggak sholat itu benar dari Allah. Tapi kita nggak mengerjakannya. Berarti kita ada kesombongan dalam diri kita. Bapak kasih tahu ya, tadi kan kita merasa nggak ada kesombongan, tapi setelah kita kasih tahu, oh ternyata kita ada nggak sholatnya, berarti ada kesombongan. Anak sekalian, kemudian apa Allah menyampaikan kalau ada orang yang tidak mengerjakan kewajiban, terutama kewajiban sholat ini. Itu ada di surat Ghafir ayat 60. Coba perhatikan sekalian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, tidak mau menyembahku, ya, sayadkhuluna jahannam, akan masuk neraka jahannam, dakhirina, dalam keadaan hina-hina. Padahal wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, tidak mau sholat kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Itu dalam satu ayat Allah merangkaikan kata menyembah dengan kesombongan. Ya, berarti segaris tadi yang disamakan, yang disimak oleh kita semua, bahwa salah satu cara agar kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Siap sholat semua? Siap sholat? Lima waktu? Baik. Sepertinya itu Bapak poin hari ini.
Ya, cerita Nabi Adam itu bukan hanya tadi, banyak lagi nanti sambungan-sambungannya, dan banyak lagi di surat-surat yang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Ada hikmah-hikmah lain yang kalau kita gali terkait dengan cerita Nabi Adam. Tapi poin hari ini adalah Bapak ingin mengingatkan, jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita. Karena ada orang, ada makhluk yang mulia setinggi apapun, kalau ada kesombongan dalam hatinya, maka tiba-tiba dia bisa menjadi hina dan hina. Ciri-ciri sombong ada dua. Pertama, dia menolak kebenaran. Kedua, merendahkan orang lain. Kalau kita merendahkan orang lain, dengerin, perhatikan. Kalian, kalau ada guru menyampaikan di kelas, kemudian kalian tidak peduli, ribut sendiri, ya, main HP sendiri, itu berarti kalian merendahkan guru nggak? Merendahkan guru nggak? Itu ciri-ciri sombong nggak? Itu berarti ciri-ciri sombong. Ingat ya? Itu harus dilatih. Halo? Kalau ada guru di depan, ya, kalau ada orang lain berbicara, kemudian kalian tidak peduli, bicara sendiri, kalian termasuk merendahkan guru itu enggak? Kalau merendahkan orang lain termasuk ciri-ciri sombong enggak? Berarti lain kali kalau ada guru, perhatikan enggak? Perhatikan, ya, supaya kita tidak dianggap merendahkan orang. Melatih itu, melatih diri, ya, perhatikan, simak dengan baik, supaya sifat sombong itu hilang dalam diri kita. Karena sifat-sifat itu harus dilatih, ya. Kemudian yang kedua, sekalian, setelah kita tidak boleh mengenal adalah kita harus melaksanakan kewajiban yang kita yakini itu datangnya dari Allah. Contohnya sholat itu yakin itu kebaikan dan kewajiban menurut dari Allah. Kalau kita tidak laksanakan berarti ada kesombongan dalam diri kita. Jangan sampai nasib kita, ya, seperti iblis dan Fir'aun, dan mungkin ada kisah lain yang kaitannya dengan kesombongan. Terima kasih. Selanjutnya baca tadi yang di sini, ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran, jadikan Quran iman dan cahaya, petunjuk dan yang tak diketahui, bisikan kami membacanya di sepanjang malam dan di sepanjang siang hari. Jadikan ia pembuktian, ya sekali lagi, ya Allah, rahmati kami dengan Quran, jadikan Quran iman dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang bisikan kami membacanya di sepanjang malam dan di sepanjang
dia mari jadikan dia pembuktian ya benar. Oke, selanjutnya silakan berwudu, yang belum wudu, yang sudah berwudu siap-siap. Yang putih silakan pindah tempat.